Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Lancar tugasnya di kelas? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Baik Pak Eko, hari ini kebetulan saya akan sedikit ngobrol dengan Pak Eko. Ini kebetulan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak dan juga Pak Eko sebagai guru di yang mengajar kelas. Saya ingin sedikit bertanya dengan Pak Eko, boleh? Oh ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, sebelumnya tidak mengganggu ya. Tidak Pak. Baik, jadi saya akan masuk ke kelas Pak Eko untuk mengobservasi pembelajaran yang Pak Eko laksanakan di kelas. Oh ya. Kalau boleh tahu Pak Eko, di minggu-minggu yang akan datang di kelas apa Pak Eko ya? Saya kalau minggu depan itu ada di kelas 11 TKM 11 TKM 1. Iya. Berarti hari Rabu depan, kurang lebih tanggal 4 Pak Eko ya? Iya betul. Baik. Kira-kira kalau misalkan saya masuk ke tanggal 4 itu kira-kira mengganggu nggak? Oh tentu tidak. Tidak ya? Tidak, silakan Pak. Baik. Yang pertama gini Pak Eko, tujuan saya adalah untuk mengobservasi pembelajaran Pak Eko. Kira-kira Pak Eko di dalam pembelajaran nanti apa nih yang akan dikembangkan Pak Eko? Pertama yang akan dikembangkan itu kita belajar menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Ya, karena kan sekarang kurikulum merdeka kita harus kemudian kebetulan cocok untuk materinya itu teks berita ya untuk minggu depan itu. Jadi saya rasa itu kita akan menggunakan diferensiasi proses dulu karena baru menginjak ke materi yang baru. Betul, oke. Diferensiasi proses itu terkait dengan tujuan pembelajaran apa Pak Eko? Besok itu siswa dapat mengidentifikasi aktualisasi berita dan sumber berita. Dan di situ nanti siswa itu harus dapat mengaktualisasikan berita. Iya, dapat mengidentifikasi aktualnya di mana. Baik, berarti antara berita yang aktual dengan berita yang tidak aktual itu akan dibedakan di situ. Betul sekali. Diferensiasi proses di situ berarti nanti akan dibagi seperti apa Pak Eko? Ya, tentunya yang pertama kita memberikan persepsi dulu ya, kita kasih pertanyaan pemantik dulu biar anak itu tahu apa sih yang kita gali dulu kemampuan siswa sejauh mana mengetahui tentang berita. Nah, dari definisi berita, kemudian apa syarat menjadi berita itu anak harus tahu dulu, dan setelah itu nanti kita paparkan sebuah konten ya, materi di menggunakan proyektor. Setelah itu anak diminta untuk mengidentifikasi. Setelah itu baru dibagi kelompok. Mantap. Selain konsentrasi pada diferensiasi pembelajaran, kira-kira apa nih yang dikembangkan selain itu? Kalau yang dikembangkan lagi itu pembiasaan, terutama sekarang itu lagi membiasakan untuk literasi. Ya, berarti masuk dalam budaya positif Pak Eko ya? Betul Pak. Budaya positif di kelas yang Pak Eko ajar itu sudah diterapkan secara keseluruhan atau sambil berjalan Pak Eko? Sambil berjalan Pak, karena ada beberapa kelas yang memang belum bisa dikondisikan. Baik. Mungkin banyak hal yang pasti sudah dikembangkan di dalam konsep pembelajaran yang Pak Eko laksanakan. Terkait juga dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Eko apakah sudah menerapkan itu Pak Eko? Secara bertahap sudah Pak. Sudah. Ya, secara bertahap sudah. Biasanya pagi itu kan kita apel dulu, ya kan? Budaya positifnya di situ. Kemudian kita bersihkan kelas terlebih dahulu. Kemudian salam, doa kan. Anak-anak itu salaman dulu kan, itu termasuk dalam budaya.
apa namanya emosional. Baik Kok, mohon maaf boleh saya tahu minggu depan itu jam pelajaran yang akan diterapkan terkait dengan modul ajarnya ada Pak Eko, sudah ada? Oh ada Pak, ini modulnya silakan dicek. Tentang Kenapa kok pakai tangan ini? aktualisasi berita Pak Eko ya? Ya, Enggak, teks berita. Memang nggak dibelajarin belah Kemudian kanan gitu. nanti di dalamnya ada pelajaran sosial emosional dan penerapan diferensiasi pelajaran terkait dengan proses pembelajaran. Iya. Kemudian juga nanti ada penguatan budaya positif. Dan ini nanti akan diajarkan di Di tanggal 4 tanggal 4 hari Rabu ya. Baik, tanggal 4 hari Rabu. Tapi Nah, soalnya apa nih yang apa namanya yang bisa saya berikan masukan kepada Pak Eko ke depan? tanya dulu kemarin ngajar satu budaya. Mungkin Apa yang kemarin ya? kita harus lebih berkolaborasi. Kolaborasi. Ya, tentunya pasti setiap guru kan mengajar itu ada kelebihan dan kekurangan. Kenapa kok mulai? Kita harus saling kolaborasi agar apa namanya saling berintegrasi antara pelajaran tadi. Ada target atau apa namanya tujuan yang hendak Pak Eko capai dalam pengembangan diri Pak Eko? Kalau saya targetnya itu menjadi guru yang Profesional. menjadi guru yang profesional di bidangnya, karena saya khususnya bahasa Indonesia ya ke bahasa Baik, mudah-mudahan itu tujuan yang akan segera tercapai karena pada prinsipnya saya pun demikian. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk menjadi guru yang profesional baik dalam penyusunan perangkat maupun dalam aplikasi di kelas. Baik Pak Eko, nanti kita sepakati berarti nanti minggu depan tanggal 4 hari Rabu kita akan melakukan observasi di kelas Pak Eko ya? Di kelas 11 TKR 1. Baik. Mungkin itu Pak Eko. Sementara ini kita sepakati dulu dan mudah-mudahan nanti kita minggu depan bisa melaksanakan tugas lingkungan lancar tanpa ada. Amin, amin. Ada lagi yang Pak Eko ingin apa namanya harapkan dari acara minggu depan ini? Observasi kelas. Tentunya untuk minggu depan bisa berjalan dengan lancar dengan apa yang sudah kita lihat. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Eko atas waktunya. Maaf ini mengganggu, nanti segera kita persiapkan untuk yang akan datang. Sukses Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sudah berdoa? Tadi pagi. Sholat deh, sholat. Yang ini belum ya? Belum. Tolong Rivaldo pimpin doa. Kelancaran pembelajaran kita di siang. Amin. Doa pelajaran Pak. Siap. Doa mulai. Untuk kedisiplinan Bapak cek kehadirannya. Apabila siang ini tidak hadir, maka sesuai kesepakatan tadi siapa? Tapi apabila alasannya masuk akal atau memang sakit atau ada keperluan lain yang memang ditinggalkan, Bapak berikan hafal. Akad mana? Alif Al-Akbar, Andika Setiawan, Burhan, Sakit. Tapi tadi pagi ada Ada Pak. Kalau channel apa itu Pak? Dava Risnanda, Diko Arya, Dimas Satria, Dwi Andika, Zaki Nasrin, ada. Paling belakang. Perli, Fikri, Galang, Redi, Rido,
Rino, Dir. Rivaldo, Dir, Pak. Rizky Gani, Setiaji, Yogi, Hadir, hadir, hadir. Yopi, Yogi ada? Aku gini. Kurang dong. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi baru. Karena kemarin kita sudah melaksanakan tugas proyek yaitu membuat poster. Sudah selesai kan? Belum. Nanti dikumpulkan. Apa punya pertanyaan? Apa itu? Apa itu berita? Kabar, Pak. Informasi. Toh. Informasi toh. Informasi. Sebuah informasi. Pelan-pelan mas. Sebuah Informasi yang memberitahukan tentang sebuah kejadian. sebuah informasi yang memberitahukan sebuah kejadian. Sebuah kabar, Pak. Apa mas? Sebuah kabar. Sebuah kabar juga bagus. Ada lagi yang lainnya? Apa mas? Info, Pak. Menurut KBBI. Ya, betul. Nah, semua jawabannya bagus. Terima kasih. Nah, kita akan lihat ya. Pak Eko punya gambar. Kita akan lihat buat pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya, kan dari tadi juga Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan biar kalian nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Oke, Pak. Belajar atau Belajar. belajar? Dari sekolah mana? Berarti belum diketahui. Berarti sumber beritanya belum jelas. Makanya kalau ada sumber berita yang belum jelas bisa dikatakan berita hoax. Atau tidak? Kemudian yang kedua, dari banyaknya informasi berita mana saja yang layak diperhatikan dan mana yang harusnya kalian abaikan, jelaskan disertai alasannya. Nah, kan ini tadi menjawab ada berita kecelakaan. Yang kecelakaan siapa, di mana dan ceritanya bagaimana kan nggak jelas. Sedangkan tadi Diko berbicara hari Senin upacara pembinaan perempuan dan pengumuman hasil prestasi juara lomba di SMK Negeri 1 Badirejo. Upacaranya berjalan dengan baik. Dari kedua berita ini, berita mana yang harus kalian abaikan dan mana yang tidak diabaikan? Yang berita kecelakaan diabaikan, sementara yang upacara tidak diabaikan atau hangat duduk di bidang. Kalian harus tahu, harus bisa membedakan mana berita yang layak dikonsumsi atau dijadikan referensi untuk kita. Bahasa Indonesia ada cerita atau larangan keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang akan kabar-kabar. Ada sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita, maka kita ke tujuan yang pertama dulu, yaitu membaca berita dan kita cari informasi yang aktual dari teks berita tersebut. Nah, sekarang kita bersama-sama coba buka buku cetaknya. Dua 34. Ya. Coba Bapak ingin dengar salah satu siswa membaca sebuah teks berita. Tolong Fikri baca berita yang ada di halaman 34. November ITS
Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020. Pelaksanaan tugas kepala pusat investasi nasional saya dan kemudian Asep Sukmayadi mengatakan ada 2 tim pemenangan dari wakil Indonesia di ajang aku Lawasia Pacific World RC Union Robot Kontes 2020 Jepang secara daring. Kontes Robot Indonesia 2020 merupakan definisi kontes robot aku Pacific World Indonesia. Aku juara 1 tim rival dari ITS Surabaya, 2 juara 2 tim Rantoko San tim Universitas 2 mencari informasi yang ada di dalam teks tersebut. Ini pertanyaannya. Mau ditentukan? Ya. Baik, sekarang Bapak tentukan. Yang Bapak panggil langsung gabung dengan nomornya. Langsung duduk berkelompok. Kelompok 1 hafal. Baru biasa di Pak. Oh, kelompok 2 Rivaldo. Pak Cokra. Rino Keros. Baru Isan. Robot kemudian ada dari inovasi dan laman. Ini kan istilah yang menurut kalian itu belum diketahui maknanya. Nah, dalam mencari mana itu silakan download aplikasi Halo Bahasa yang resmi dari Kemendikbud. Ya, kalian di sana buat akun dulu menggunakan nomor handphone kalian, kemudian daftar, kemudian login situ. Dan sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada bab ini, Ananda akan mempelajari mengenai teks berita. Dan dalam bab ini akan digali lebih dalam mengenai bagaimana menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita, mengenali struktur dan unsur teks berita, serta memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Pada akhir bab, Ananda akan mengerjakan proyek membuat vlog. Nah, Ananda tentu pernah melihat berita, bukan? Berita-berita aktual apa sih yang sedang terjadi di sekitar kita dalam minggu-minggu ini? Kalimat majemuk tingkat dan kalimat majemuk antar apa ini? Setara berlawanan dengan kata daring. Kemudian kalimat langsung dengan kata inovasi. Tahu kalimat langsung nggak? Kalimat yang ditandai dengan tanda kutip. Nah, ini kalimat langsung. Nah, ini kalimat langsung. Silakan, dalam waktu 40 menit, kalian harus bisa bekerja sama dengan waktu yang limit 3 orang untuk menjawab 6 pertanyaan yang ada. Tadi TKS 3 bisa, masa TKS 1 nggak bisa? Makanya dari Pak Eko untuk kalian tinggal aplikasi Halo Bahasa. KBBI-nya untuk mencari asal nama tapi kan kalau yang mau akurat memori HP-nya gede. Metering ini dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua Keempat akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1. Pada tes. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang untuk soal nomor 2. Silakan maju untuk kelompok reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban nomor 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai konten komentari? Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Paus Fransiskus menunjukkan kesederhanaannya. Paus Fransiskus dan rombongan Itu apa? Ya, kemudian sumber beritanya dari mana? Saya Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Paus Fransiskus. Oh, apa nama? Ya. Paus Fransiskus. Namamu siapa? Namamu bukan. Apa bukan? Paus. Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Sumber beritanya Tangerang, Banten, TV One melaporkan. Ya. Jadi kejadiannya atau peristiwa yang terjadi adalah Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Sudah bisa menentukan peristiwa aktual apa yang kita tonton atau kita lihat dari berita, dan yang kedua sumber beritanya sudah bisa kita sebutkan. Ya, dari sini sudah tercapai tujuan kita. Ya, untuk yang satu, untuk tujuan yang kedua itu ada pertemuan minggu depan. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang pembelajaran teks tidak? Tidak ada? Cukup? Kalau sudah cukup, silakan dikumpulkan hasil tugasnya dan referensi pembelajaran terakhir. Nah, setelah kita belajar tentang teks berita tadi, apa saja sih yang sudah kita pelajari? Coba kita ingat-ingat lagi apa saja yang sudah kita pelajari. Terjadi dan itu nyala. Berita adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan itu ya ada bagus sekali. Ada yang lain? Cara untuk menjadi sebuah berita ada apa saja? Akurat atau ada sumber beritanya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan siap-siap duduk yang manis. Terus kita berdoa, dan itu baru kita pulang ke rumah masing-masing. Tidak usah geluyur kemana-mana, naik motornya hati-hati, ya, masa mampir-mampir. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Siap. Raut. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.
nih Pak. Baik Pak Eko, berdasarkan tugas yang telah kami lakukan bersama Pak Eko pada saat di kelas, yang mana pada observasi kelas saya bertugas sebagai observer menyampaikan beberapa hal setelah dilakukan observasi. Pak Eko, setelah Pak Eko melaksanakan pelajaran di kelas kemarin, apa nih yang sudah Pak Eko terapkan di kelas? Kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan pelajaran yang Pak Eko lakukan dalam pelajaran? Seperti apa? Boleh ceritakan ke saya Pak Eko? Baik. Pertama, sebelum saya membuka pembelajaran, tentunya siswa kita ajarkan budaya positif, ya, berdoa, kemudian mengucapkan nama, dan cek kehadiran, ya, kemudian saya sampaikan apresiasi dulu, kita pancing emosi anak-anak, ya, emosional mereka agar tergugah semangat kembali belajar, karena dari rumah itu kan anak beragam masalah dari rumah, ada yang ngantuk, ada yang dari rumah mungkin dimarahin ibunya dan lain-lain. Tentunya ini perlu adanya emosi yang dibangun agar anak-anak itu kembali semangat belajar. Nah, setelah itu baru saya sampaikan tujuan pembelajaran. Kemarin sudah saya sampaikan tujuan pembelajarannya, itu materinya berita, ya, di mana berita itu anak harus tahu mana yang berita yang aktual dan sumbernya juga harus jelas dari mana. Jadi anak harus bisa memilah berita yang aktual dan yang bukan. Kemudian berita yang benar-benar bukan bohong dan yang real. Anak harus paham. Kemudian setelah itu saya bagi kelompok, ya, kemudian setelah tadi tentunya sudah dijelaskan materinya ya Pak. Nah, kemudian kita tanya jawab, terus saya bagi kelompok. Bagi kelompok itu juga berdasarkan kebutuhan, ya, kebutuhan anak. Ada yang mengerjakan ini beda-beda. Nah, setelah itu anak presentasi di kelas sesuai dengan kelompoknya, menjawab apa yang ditugaskan di kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru kita adakan refleksi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tercapai, ya, anak mengetahui berita aktual dan yang tidak aktual, dan berita yang bersumber secara realitas dan yang hoax anak paham. Setelah itu baru kita lakukan penelitian. Dan tentunya kita kasih tahu besok kita mau belajar apa setelah ini. Gambarannya dikasih tahu sekarang agar anak di rumah bisa mencari referensi materi itu. Jadi secara keseluruhan sudah tercapai Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Eko informasinya. Selama pengamatan saya Pak Eko, dari modul yang Pak Eko sampaikan ke kami atau ke saya, setelah saya padukan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di kelas, itu rata-rata sudah tercapai. Ya. Jadi apa yang diisi dalam modul setelah Pak Eko sampaikan di kelas. Kemudian pengembangan diferensiasi dan strategi pembelajaran juga telah terlaksana di kelas pada saat Pak Eko menyampaikan pembelajaran. Kemudian selain itu juga waktu itu kan Pak Eko menyampaikan bahwa tujuan pelajarannya adalah bagaimana siswa dapat mempelajari berita aktual. Ya, itu sudah tersampaikan dari gambaran Pak Eko menyampaikan materi selama dari awal sampai akhir itu sudah terlaksana, sudah ada. Dan Pak Eko, saya juga mengamati bahwa diferensiasi pelajaran yang telah Pak Eko terapkan di pembelajarannya adalah ada yang suka dengan melihat gambar, kemudian Pak Eko tayangkan berita, ada juga dengan mendengarkan, Pak Eko juga sampaikan secara lisan, kemudian juga ada yang diminta untuk melihat di referensi di rekod ya. Kemudian penerapan budaya positif juga sudah terlihat sepanjang pembelajaran. Dari awal Pak Eko sudah buka dengan doa, kemudian meyakinkan siswa untuk belajar. Di tengah-tengah juga ketika siswa bertanya, Pak Eko juga memberikan kesempatan untuk penjawaban, dan juga Pak Eko bertanya juga memberikan siswa waktu untuk menjawab. Dan terakhir, setelah pembelajaran, Pak Eko sudah menyampaikan refleksi pelajaran. Itu adalah poin utama, di mana belajar ini adalah akhirnya
dilakukan refleksi sehingga siswa itu betul-betul memahami makna dari pelajaran di hari itu. Itu kira-kira Pak Eko yang saya sampaikan. Catatannya Pak Eko di sini ke depan untuk pendekatan seperti diferensiasi mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut karena banyak sekali Pak Eko ya. Pak Eko sudah paham semua terkait dengan diferensiasi itu dalam berbagai hal. Ada yang konten, kemudian ada yang produk, proses ya. Itu semua bisa dikembangkan termasuk LKPD yang dibagikan pada siswa. Itu Pak Eko yang perlu saya sampaikan. Dengan demikian Pak Eko, dari hasil belajaran yang sudah sekarang ini, adakah Pak Eko yang ingin dikembangkan ke depan setelah adanya penjabaran dari yang saya sampaikan ini Pak Eko? Baik, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran terutama model pembelajarannya, ya, karena siswa itu kan beragam. Ada yang suka menulis, ada yang suka membaca, ada yang suka menonton. Maka kita harus membedakan bagaimana cara proses pembelajaran. Itu yang memang tantangannya di situ. Bagaimana sih cara kita mendapatkan gambaran atau karakter anak yang berdasarkan minat mereka? Maka saya perlu membahas lagi diagnosisnya. Asesmen diagnosis, setelah itu baru kita lakukan pembelajaran. Pembelajarannya kita gunakan apa hasil lagi belajarku, metode belajar diferensiasi. Dimana ada diferensiasi proses, kemudian sampai dengan ke ada nggak Pak Eko ciri khas tersendiri dalam materi bahasa Indonesia yang menurut Pak Eko itu akan menjadi ciri khas pembelajaran Pak Eko di kelas? Ada. Jadi setiap anak itu kalau dalam bahasa Indonesia harus punya kompetensi, terutama berbicara dan ada produk. Misalnya kalau membuat kemarin itu sebelum tes berita saya mengajar tentang poster. Jadi anak itu ada yang berkelompok dan secara mandiri membuat sebuah poster. Itu juga posternya berdasarkan dengan aktual. Jadi mereka itu berdasarkan apa yang ada di lingkungan mereka, ya silakan buat poster. Sebagai contoh, misalnya karena kemarin kita itu temanya pangan lokal, ya akhirnya saya membuat ide gagasan kepada anak-anak secara kesepakatan. Jadi cara berkelompok itu mereka membuat banner dan dibantukan kepada penjual yang panganan lokal yang memang belum punya iklan untuk mereka berjualan gitu. Jadi lebih bermanfaat. Jadi tidak hanya ditempel di kelas, bahkan nanti anak itu membuat posternya atau bannernya itu diberikan kepada seseorang yang sedang berjualan itu, membantu seseorang untuk berjualan. Misalnya tiwul, kemudian gedung, itu kan pangan lokal yang memang perlu ditingkatkan lagi penjualan. Ciri khasnya seperti itu kalau ada ciri khasnya. Iya. Oke. Kemudian dari sisi perangkat belajaran yang kemarin Pak Eko susun itu, menurut Pak Eko apakah sudah fix seperti itu? Apakah masih ada yang perlu dikembangkan lagi? Tentunya kalau perangkat itu perlu pengembangan. Karena kan berdasarkan kebutuhan siswa dan berdasarkan juga kurikulumnya seperti apa. Misalnya ada perubahan, ya itu namanya perangkat juga pasti ada perubahan. Kemudian dari setelah kita belajar, kemudian kita kemarin coaching perangkat, itu setelah ini aktivitas apa yang akan dikembangkan? Kalau untuk itu yang mau dikembangkan mungkin hasil penilaian. Oke. Termasuk prosesnya Pak ya? Ya, jika yang memang belum tuntas, kita kasih bimbingan, kita lakukan remedial, tuntas secara penilaian. Tujuan yang ingin dicapai dari hal itu apa? Yang dicapai ya ketuntasan. Ketuntasan saja. Terutama di kompetensi. Karena saya menemukan ada beberapa anak yang sudah siswa SMA itu membacanya itu masih terbatas. Iya, tidak hanya satu itu di sekolah lain juga. Menjadi PR sampai Indonesia ya. Ukuran ketercapaiannya, keberhasilannya?
ukuran keberhasilannya ya anak itu mengalami peningkatan dalam membaca, kemudian PD dalam membaca. Kadang-kadang kita tunjuk anak untuk Pak, tolong bacakan halaman sekian paragraf ini, mereka mampu untuk membaca, nggak berani kurang berani. Nah, setelah sering kali kita drill atau kita latih membaca, anak itu jadi merasa percaya diri untuk membaca di depan teman. Jadi semua itu pendukung yang paling butuhkan apa ya? Media pembelajarannya. Media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Media pembelajaran. Dari proyektor, asal bisa sudah ada televisi Android lah. Oh, oke. Jadi lebih mudah ya. Perangkat pembelajaran itu didukung oleh media pembelajaran. Ya, enak. Kalau di setiap kelas itu sudah terdukung media yang enak, guru tentunya enak dan siswa juga nyaman di kelas. Tapi kalau dari segi medianya kurang kan anak juga tidak nyaman belajar. Nah, setelah itu semua terpenuhi, kapan Pak Eko mau memulai semua itu Pak Eko? Ya secepatnya. Secepatnya. Kalau ini tahun ajarannya sudah berjalan setengah semester, berarti tengah semester berikutnya akan dilaksanakan. Oke, dari hal itu Pak Eko, ini membuat pintu besar bagi kita karena kolaborasi ini kan sangat penting ya Pak Eko. Bukan hanya di sini bukan hanya kita yang diuntungkan, tapi juga proses ini akan menguntungkan kita bersama. Jadi dari sini saya juga bisa belajar dari Pak Eko juga bisa belajar dari kegiatan observasi ini, sehingga kita sama-sama saling kolaborasi, support. Oke, kemudian setelah adanya coaching Pak Eko dari pra observasi kemarin, kemudian saya masuk dalam kelas, adakah manfaat dari yang saya sampaikan? Kemudian adakah perasaan lain dari Pak Eko setelah saya melakukan coaching Pak Eko? Tentunya manfaat sangat besar Pak, terutama untuk kontrol kita selaku teman sejawat itu perlu adanya kontrol. Biar tidak kebablasan dalam mungkin kita cara mengajar atau dalam kekurangan, jadi kita tahu di mana letak kekurangan dan ketika kita kelabasan dalam metode mengajar atau kelebihan dari jalur yang kita ajarkan kan kita jadi cepat-cepat terkoreksi. Iya, cepat terkoreksi. Kemudian apa tadi? Selain dari manfaat, Ya, perasaan Pak Eko. nah tentunya apa ya, saya sangat senang ketika diawasi sama atau dimentori dengan rekan sejawat itu ada bangga. Saya menunjukkan ini loh cara saya mengajar seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Biasanya kan dalam observasi seperti ini biasanya akan lebih menginspirasi teman sejawat. Dan ternyata setelah saya melihat dari proses awal penyusunan perangkat, kemudian juga aplikasi di kelas, ternyata sudah sesuai dengan perangkat ini. Harapan saya selaku observer di sini atau selaku teman sejawat di sini, ke depan semua guru bisa menerapkan hal yang sama. Artinya memahami dari perangkat yang dibuat, pelaksanaan juga sesuai dengan perangkat yang dibuat, lalu isi dari proses itu juga memenuhi apa yang dirancang dalam belajar, termasuk utama adalah tentang melihat diferensiasi siswa kita. Kebetulan tadi telah disebut Pak Eko bahwa ada siswa yang berkebutuhan gambar, kemudian mendengar, kemudian juga melakukan sesuatu. Nah itu kan semua menjadi berbeda dengan cara kita memberikan belajar. Oke. Ada hal-hal lain Pak Eko yang perlu ditanyakan ke kita lagi? Cukup Pak Eko ya? Oke, kalau begitu dari awal hingga hari ini dan juga oleh Wahan, terima kasih atas waktunya Pak Eko. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk kita berdua, namanya juga untuk guru yang lain. Setelah ini kita akan berbagi praktik baik barangkali pada guru yang lain. Terima kasih waktunya dan bermanfaat dari saya. Terima kasih Pak Eko. Selamat bertugas kembali. Lanjutkan belajar.